Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Bahasa Indonesia izin menjelaskan hasil diskusi kami pada mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Roni Adhika Syaputra dengan NPM 24130250054. Saya Nelan Anggraini dengan NPM 2413025024. Saya Siti Nur Aida dengan NPM 2413025001. Saya Isnaya Apriliani dengan NPM 2413025056. Saya Ahmad Padoli dengan NPM 2413025030. Huruf abjad. Huruf abjad merupakan kumpulan huruf yang digunakan dalam bahasa untuk melambangkan bunyi-bunyi tertentu. Jumlah huruf abjad dalam bahasa Indonesia ada 26 huruf, terdiri dari huruf kapital dan huruf non-kapital. Pengucapan dan nama huruf. Contohnya, nama huruf A, pengucapannya A, nama huruf B, pengucapannya B, nama huruf C, pengucapannya C, dan seterusnya. Jadi setiap huruf memiliki cara baca atau nama yang khas dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan bunyi vokal. Dalam bahasa Indonesia, terdapat 5 huruf vokal, yaitu A, E, I, O, dan U. Huruf-huruf ini sangat penting dalam pembentukan suku kata. Huruf vokal bisa berada di awal, tengah, atau akhir kata. Contohnya pada huruf vokal A, adat huruf vokalnya berada di awal, papan huruf vokalnya berada di tengah, cara huruf vokalnya berada di akhir, dan seterusnya untuk huruf vokal lainnya. Dengan memahami ini, kita bisa lebih mudah mengenal struktur kata dalam bahasa Indonesia. Huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf yang dalam pengucapannya mengambil hambatan pada saluran udara di dalam mulut. Beberapa dengan huruf vokal yang dihasilkan tanpa hambatan. Konsonan terbentuk ketika udara dari paru-paru terhalang sebagian atau seluruhnya pada berbagai titik di saluran vokal. Dalam bahasa Indonesia terdapat 21 huruf konsonan, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. 1. Klasifikasi huruf konsonan berdasarkan tempat artikulasi. Yang pertama ada konsonan bilal, yang kedua konsonan labiodental, yang ketiga ada konsonan dental, yang keempat ada konsonan alveolar, yang kelima ada konsonan paralatal, yang ketujuh ada konsonan veral, yang kesembilan ada konsonan glotal. 2. Klasifikasi huruf konsonan berdasarkan cara artikulasi. Yang pertama ada konsonan hambat atau plosive, yang kedua ada konsonan frikatif, yang ketiga ada konsonan optikal, yang keempat ada konsonan nasal, yang kelima ada konsonan lateral, yang keenam ada konsonan getar, yang ketujuh ada konsonan semivokal. Lanjut ada gabungan huruf vokal. Gabungan huruf vokal atau diftong adalah dua vokal yang diucapkan dalam satu hembusan nafas dengan salah satu vokal berperan sebagai inti dan yang lainnya sebagai bunyi luncuran. Dalam bahasa Indonesia terdapat 3 diftong utama. Yang pertama ada jenis-jenis diftong dalam bahasa Indonesia, yaitu ada diftong ai, dieja sebagai ai, contohnya pandai, santai, ramai, gulai, sungai. Yang kedua ada diftong au, di meja dengan au, dieja dengan au sebagai contohnya pulau, kacau, harimau, kalau, hijau. Yang ketiga ada diftong oi, contohnya amboy, sepoi,
koboi, boykot. Yang kedua ada karakteristik diftong. Yang pertama ada diucapkan dalam satu hembusan nafas. Yang kedua memiliki bunyi luncuran. Yang ketiga tidak dapat dipisahkan. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan adalah dua huruf konsonan atau lebih yang bersama-sama mewakili satu bunyi konsonan. Dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa gabungan huruf konsonan yang memiliki bunyi khusus. Yang pertama, ada jenis-jenis gabungan huruf konsonan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada gabungan konsonan KH, yang kedua ada gabungan konsonan eng, yang ketiga ada gabungan konsonannya, dan yang terakhir ada gabungan konsonan SY. Dua karakteristik gabungan huruf konsonan mewakili satu bunyi konsonan tunggal, dua tidak dapat dipisahkan, yang ketiga memiliki tempat artikulasi spesifikasi. Perbedaan dengan klaster konsonan. Gabungan huruf konsonan berbeda dengan klaster konsonan atau gugus konsonan. Klaster konsonan adalah dua atau lebih konsonan yang muncul berurutan dalam kata dan masing-masing diucapkan dengan jelas. Yang pertama ada klaster konsonan. Setiap konsonan diucapkan secara terpisah dan jelas. Contoh, struktur, kompleks, dan abstrak. Dua, ciri pembedanya. Gabungan huruf konsonan, dua huruf mewakili satu bunyi. Klaster konsonan, dua atau lebih konsonan yang diucapkan secara terpisah. Yang keempat ada fungsi gabungan huruf konsonan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama mewakili bunyi yang tidak terdapat dalam alfabet Latin dasar. Yang kedua memperkaya fonem bahasa Indonesia. Yang ketiga mempertahankan bunyi asli dari bahasa sumber. Huruf kapital. Huruf kapital digunakan dalam beberapa kondisi. Yang pertama, huruf kapital digunakan pada huruf pertama dalam suatu kalimat. Contohnya, bisa kita lihat apa maksudnya A menggunakan huruf kapital. Tolong ambilkan buku itu. T menggunakan huruf kapital. Kita harus bekerja keras. K menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada unsur nama diri seseorang termasuk julukannya. Contohnya, Dewi Santika, julukannya Rudolf Diesel. Yang ketiga, huruf kapital tidak dipakai pada huruf pertama nama orang yang dijadikan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Contohnya, 5 ampere, 15 watt. Yang keempat, huruf kapital digunakan pada nama orang yang menjadi bagian dari nama teori, hukum, atau rumus. Contohnya, teori Darwin, hukum Newton. Yang kelima, huruf kapital tidak digunakan pada huruf pertama kata yang berarti anak dari seperti bin, binti, boru, dan van, kecuali apabila kata tersebut terletak di awal nama atau merupakan huruf pertama dari kata tugas. Dari, contohnya Abdul Rahman bin Zaini. Selanjutnya, huruf kapital tidak digunakan pada huruf pertama kalimat yang terdapat dalam petikan langsung. Contohnya, ibu berpesan, berhati-hatilah nak. Besok pagi, kata Rino. Yang selanjutnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam unsur yang berkaitan dengan nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan kata ganti, serta singkatan yang merujuk kepada Tuhan. Contohnya Buddha, Al-Quran, Allah. Selanjutnya, huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, kebangsawanan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang mendahului nama orang, serta pada gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contohnya Mahaputra Yamin, Dr. Muhammad Hatta. Selanjutnya, huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan
pangkatan yang dipakai sebagai bentuk sapaan. Contohnya, selamat datang yang mulia. Selamat pagi dokter. Yang selanjutnya, huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang mendahului nama orang atau digunakan sebagai pengganti nama orang, nama instansi maupun nama tempat. Contohnya, Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara. Contohnya, bangsa Indonesia, suku Dani. Nah, selanjutnya, huruf kapital tidak digunakan pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara apabila digunakan sebagai bentuk dasar dari kata turunan. Contohnya, kesunda-sundaan, pengindonesiaan kata asing. Selanjutnya, huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama tahun, bulan, hari, serta hari besar atau hari raya. Contohnya, tahun Hijriah, bulan Agustus. Selanjutnya, huruf kapital digunakan pada huruf pertama setiap unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya, Hari Pendidikan Nasional, Perang Dunia II. Selanjutnya, huruf pertama pada peristiwa sejarah yang tidak berfungsi sebagai nama diri ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, kami memperingati proklamasi kemerdekaan setiap tahun. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama yang berhubungan dengan geografi. Contohnya, Kota Kupang, Danau Toba. Huruf pertama pada unsur nama geografi yang tidak diikuti oleh nama diri ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, mandi di sungai, menyeberangi selat. Selanjutnya, huruf pertama pada nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, jeruk Bali, Citrus maxima, petai Cina, Leucaena glauca. Selanjutnya, huruf kapital digunakan pada nama geografi yang menunjukkan asal suatu daerah. Contohnya, batik Cirebon, film Indonesia. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama setiap kata, termasuk unsur bentuk ulang utuh dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen resmi kecuali pada kata tugas. Contohnya, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Selanjutnya, huruf kapital digunakan pada huruf pertama setiap kata, termasuk unsur bentuk ulang utuh dalam judul buku, karangan, artikel, makalah, serta nama media massa, kecuali kata tugas yang tidak berada di awal. Contohnya, dia agen surat kabar Sinar Pembangunan. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan nama, gelar, dan nama pangkat. Contohnya, SE, Sarjana Ekonomi, MSI, Magister Sains, Kol, Kolonel. Selanjutnya, huruf kapital digunakan pada huruf pertama kata yang menyatakan hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, dan adik, serta kata atau ungkapan lain, termasuk bentuk ulang utuh yang digunakan sebagai sapaan. Contohnya, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Didi bertanya, itu apa bu? Huruf miring. Yang pertama, huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, film, album lagu, acara televisi, siniar, lakon, serta nama media massa yang dikutip dalam teks, termasuk yang tercantum dalam daftar pustaka. Contohnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan, karangan Abdul Mois. Yang kedua, huruf miring digunakan untuk memberikan penegasan atau kekhususan pada huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam suatu kalimat. Contohnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Yang ketiga, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan yang berasal dari bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, nama ilmiah buah manggis adalah Garnicia mangostana. Selanjutnya, huruf tebal.
Yang pertama, huruf tebal digunakan untuk memberikan penegasan pada tulisan yang telah dicetak miring. Contohnya, huruf DH seperti kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, huruf tebal digunakan untuk memberikan penegasan pada bagian tulisan yang telah dicetak miring. Contohnya, bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang dan masalah itu menggunakan huruf tebal. Selanjutnya ada kata dasar. Kata dasar adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Selain itu, kata dasar merupakan kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Kata dasar juga menjadi sebuah kata awalan yang belum diberi imbuhan. Namun, kata dasar juga bisa menambahkan kata lain tanpa menambahkan sebuah imbuhan. Kemudian, kata dasar juga bisa dibilang sebuah kata yang paling sederhana yang belum memiliki imbuhan. Kata dasar juga dapat dikelompokkan sebagai bentuk asal atau tunggal dan bentuk dasar atau kompleks. Ada 5 ciri-ciri kata dasar. Yang pertama, kata dasar adalah satuan terkecil dalam suatu bahasa yang memiliki arti. Dan yang kedua, kata dasar bisa dibagi menjadi kelompok dalam bentuk asal ataupun tunggal dan bentuk dasar ataupun kompleks. Yang ketiga, kata dasar adalah pembentukan kata yang diberikan imbuhan atau kata turunan. Dan yang keempat, kata dasar yang memperoleh imbuhan, baik itu di bagian depan atau di bagian belakangnya, bisa menjadi berbeda makna. Dan yang terakhir ada gabungan. Dari kata dasar bisa membentuk suatu kalimat tanpa adanya imbuhan. Beberapa contoh kata dasar yang perlu diketahui, yaitu makan, pergi, duduk, pikir, hidup, hutang, mundur, tidur, ambil, dan yang terakhir ada beli. Kata turunan. Kata turunan adalah kata yang sudah mendapatkan imbuhan. Imbuhan berupa awalan, sisipan, akhiran, campuran, pengulangan, atau penggabungan dengan suku kata lain yang membentuk kata baru dengan makna yang baru pula. Sehingga kata turunan disebut juga kata berimbuhan. Kata turunan merupakan hasil dari proses imbuhan. Imbuhan adalah suatu bentuk yang apabila berdiri sendiri tidak mempunyai makna apabila bergabung dengan kata atau bentuk lain, bahkan bisa membentuk makna baru. Macam-macam imbuhan seperti awalan, sisipan, akhiran, dan campuran. Macam-macam imbuhan. Yang pertama ada awalan atau prefiks. Awalan atau prefiks adalah imbuhan yang melekat pada awal kata dasar. Macam awalan seperti ber, me, di, ke, ter, se, dan pe. Yang kedua ada sisipan atau infiks. Sisipan atau infiks yaitu imbuhan yang berada di tengah bentuk dasar atau kata yang disisipkan. Seperti sisipan l, em, atau er. Dan yang ketiga ada akhiran atau sufiks. Akhiran atau sufiks adalah imbuhan yang terletak pada akhir kata dasar. Contohnya akhirannya i, an, nya, kan, wan, wati, man, dan is. Dan yang keempat ada campuran atau konveks. Campuran atau konveks adalah imbuhan yang berupa awalan dan akhiran yang dibubuhkan secara bersamaan pada sebuah kata. Contohnya kean, pean, pekan, dikan, peran, beran, senya, memperi, memperkan, mekan, diperkan, diperi, tekan. Kelima ada kata ulang. Kata ulang atau
Reduplikasi adalah bentuk kata turunan yang berasal dari diulangnya suatu kata sehingga menimbulkan perubahan makna. Kata ulang murni adalah kata ulang yang berasal dari kata dasar diulang seluruhnya. Dan yang terakhir ada kata majemuk. Kata majemuk adalah gabungan kata sebagai dasar untuk membentuk kata baru yang menimbulkan makna baru. Contohnya panjang tangan. Panjang tangan artinya bukan tangannya yang panjang, tetapi mempunyai arti suka mencuri. Pemenggalan kata. Ketika menulis suatu kalimat bahasa Indonesia, terkadang kalimat terlalu panjang sehingga harus melebihi batas kanan kertas. Mau tidak mau kita harus terpotong dan dilanjutkan ke baris ke bawahnya. Memotong kata tersebut dilakukan dengan pemenggalan kata. Pemenggalan kata adalah proses pemenggalan atau pemotongan kata sehingga kata bisa dituliskan dan dilafalkan atau dieja dengan baik. Pemenggalan kata dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pemenggalan kata dasar. Didasarkan kepada jenis hurufnya yaitu huruf vokal, huruf diftong, dan huruf konsonan. Huruf vokal, jika dalam suatu kata terdapat huruf vokal yang berurutan, maka pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal tersebut. Misalnya, saat dipenggal menjadi sa tanda hubung at. Riuh dipenggal menjadi ri tanda hubung Buang dipenggal menjadi bu tanda hubung ang. Yang ketiga ada huruf diftong. Huruf diftong yaitu ai, au, e, dan oi. Tidak dipenggal. Contohnya landai dipenggal menjadi lan tanda hubung dai. Aula dipenggal menjadi au tanda hubung la. Survei dipenggal menjadi sur tanda hubung vei. Dan yang terakhir ada huruf konsonan. Jika di tengah suatu kata terdapat huruf konsonan, maka pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan tersebut. Misalnya dengan dipenggal menjadi de tanda hubung ngan. Negara dipenggal menjadi ne tanda hubung ga tanda hubung ra. Mufakat dipenggal menjadi mu tanda hubung fa tanda hubung kat. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, kata depan. Dalam pengertian kata depan itu pada dasarnya merupakan salah satu jenis kata yang digunakan pada bagian depan dari sebuah kata. Beberapa kata yang bisa ditambahi kata depan, misalnya seperti kata benda, kata kerja, kata keterangan, dan beberapa jenis kata yang lain. Menurut Krida Laksana, kata depan memiliki definisi sebagai sebuah kata yang bisa dipakai untuk menyusun rangkaian dari nomina dengan verba ke dalam satu klausa. Dalam kata depan juga memiliki aturan penulisan. Aturan penulisan yang pertama yaitu apabila menyatakan tempat. Sebuah kata depan diketahui memiliki sebuah fungsi yang dapat digunakan sebagai penunjuk tempat atau lokasi. Beberapa kata depan yang biasa digunakan untuk menyatakan tempat yaitu di, ke, dari, dan lain seterusnya. Contoh penulisan kata depan untuk menyatakan tempat. Yang pertama itu ada Ika lahir di Bandung. Yang kedua, Ani sudah berangkat ke sekolah. Yang ketiga, Fahri pulang dari Aceh dan berangkat besok malam. Aturan penulisan yang kedua yaitu jika menjadi imbuhan. Sebuah kata depan yang digunakan sebagai imbuhan bisa disambung dengan kata berikutnya. Beberapa kata depan tersebut yaitu kata di, ke, dan dari. Contoh penulisan kata depan jika menjadi imbuhan, yang pertama yaitu kakak punya baju baru yang dibeli dari pasar. Yang kedua, lebih baik terlambat
daripada tidak melakukan apapun sama sekali. Yang ketiga, Fahri telah berusaha melepas tali itu untuk kesekian kalinya, namun belum juga berhasil. Aturan penulisan yang ketiga yaitu jika berada dalam judul, kata depan yang memiliki fungsi sebagai imbuhan atau penghubung pada setiap kata yang ada di bagian judul berarti ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Setiap kata dalam penulisan judul diketahui sendiri biasanya diawali dari huruf besar atau huruf kapital, namun hal ini tidak berlaku untuk kata depan yang ada pada judul. Jadi, kata depan yang ada di bagian judul harus diawali dengan huruf kecil dan disesuaikan dengan dua aturan sebelumnya. Sementara kata lain pada huruf pertama selalu memakai huruf kapital. Contoh penulisan kata depan jika berada dalam judul antara lain yaitu yang pertama seperti api dari Gunung Merapi. Yang kedua, contohnya hujan memunculkan pelangi di Raja Ampat. Yang ketiga, silsilah keluarga Soekarno dari generasi ke generasi. Yang selanjutnya ada partikel. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata partikel adalah kata yang biasanya tidak dapat diinfleksikan atau perubahan bentuk kata, mengandung makna gramatikal dan tidak mengandung makna leksikal. Artinya, kelompok kata yang masuk ke dalam kata partikel adalah kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Dalam suatu frasa maupun kalimat, kata partikel akan mengikuti oleh kata lain agar memiliki makna. Jika tidak, maka tidak memiliki makna sekaligus fungsi. Bentuk dari kata partikel sendiri sangat pendek, rata-rata terdiri dari 3 huruf saja. Misalnya, penggunaan kata apakah yang memiliki kata dasar apa dan mendapat kata partikel kah. Nah, partikel juga memiliki aturan penulisan. Aturan penulisan yang pertama yaitu partikel lah, kah, dan tah. Penulisan ketiga jika kata partikel ini adalah dirangkai atau digandeng, sehingga tidak dipisahkan dengan spasi maupun tanda hubung dengan kata yang diikuti oleh kata partikel tersebut. Beberapa contoh kata yang penulisannya dirangkai dengan 3 jenis kata partikel ini seperti kata apakah, pergilah, mintalah, mengapatah, analisislah, datanglah, iyakah, manakah, disanakah, dan lain sebagainya. Aturan penulisan yang kedua yaitu partikel per. Terkait jenis ini ada 2 aturan yang mendasari bagaimana penulisannya dalam karya tulis. Yang pertama, jika per memiliki makna tiap-tiap, demi, dan mulai, maka penulisannya dipisah. Misalnya pada kata per meter yang artinya di tiap-tiap meter. Contoh lain seperti kata per hari ini yang artinya mulai hari ini. Yang kedua, jika per memiliki makna menunjukkan bilangan, pecahan, maka penulisannya adalah dirangkai atau digabung. Misalnya pada kata 2/3 malam, 1/4, 2/5, 1/2, dan seterusnya. Jadi, jika kata partikel ini digunakan untuk menuliskan bilangan dalam bentuk teks, maka penulisannya dirangkai. Aturan penulisan partikel yang ketiga, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Jika kita hendak pulang tengah malam pun, kendaraan masih tersedia. Yang terakhir, jangankan 2 kali, sesekali pun
engkau belum pernah berkunjung ke rumahku. Aturan penulisan yang keempat yaitu bentuk pun yang merupakan bagian kata penghubung seperti berikut ditulis serangkai. Misalnya, meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Dia tetap bersemangat walaupun lelah. Adapun penyebab kemacetan itu belum diketahui. Bagaimanapun, pekerjaan itu harus selesai minggu depan. Sekalipun teman dekat, dia belum pernah sekalipun datang ke rumahku. Sementara pun aku ini bukan sanak saudaramu. Tidak sampai hati juga aku melihat penderitaanmu itu. Aturan penulisan yang kelima pada partikel per yang berarti demi, tiap, mulai, atau melalui ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, yang pertama, mereka masuk ke dalam ruang rapat 1/1. Harga kain itu 50.000 per meter. Karyawan itu mendapat kenaikan gaji per 1 Januari. Yang terakhir, dia menghubungiku per telepon. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.